Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Nah, ice breaking dulu ya dengan menyanyikan satu jari kanan, satu jari kiri. Anak-anak semuanya tahu? Tahu. Baik, mari kita mulai. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat kamera tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ya, pintar. Sebelum itu Ibu mau absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iqbal. Iqbal, apa Iqbal sama keterangan Aal. Iqbal? Iya, Iqbal apa keterangannya? Izin. Izin. Kalau Aal? Alfa. Alfa. Nah, Ibu mau bacakan dulu kesepakatan kelas ya. Pertama, kalau Ibu sedang menjelaskan, kalian tidak boleh berbicara dan memperhatikan Ibu ya. Bisa? Bisa. Ya, kedua, bajunya rapi, jangan berantakan. Berantakan nggak? Tidak. Pinter. Terus ketiga, aktif ya. Kalau Ibu bertanya, kalian sebisa mungkin tunjuk tangan dan menjawab. Bisa? Iya, Bu. Bisa. Ya, baik. Oke. Sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu mau tanya, anak-anak masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Iya, Amira, tentang apa? Cerita rakyat. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Amira. Sebelum itu, Ibu mau tanya, anak-anak di sini pernah nonton dongeng nggak? Pernah. Nontonnya di mana? Di HP. Iya. Kira-kira pernah nonton dongengnya judul apa? Aku, Bu. Coba, Dela? Cinderella, Bu. Iya, itu dongeng. Amira tadi? Kancil dan buaya, Bu. Iya. Nah, hari ini pembelajaran kita tentang cerita dongeng ya. Ya, Bu. Ya. Nah, pelajaran hari ini kita melanjutkan tentang dongeng ya, cerita dongeng. Nah, tujuan pembelajaran, Ibu ingin anak-anak menyimak isi dongeng melalui video. 2. Mengidentifikasi minimal. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu ingin anak-anak 1. Menyimak isi dongeng melalui video. 2. Mengidentifikasi minimal 3 tokoh dalam dongeng. 3. Menentukan latar, tempat, atau waktu cerita. 4. Merumuskan pesan moral dalam dongeng. 5. Menceritakan kembali dongeng secara runtut menggunakan bahasa sendiri. Di sini Ibu mau bagi kelompoknya jadi 3 kelompok. Ada yang satu kelompok 2 orang, ada yang 3 orang ya. Kelompok 1, Amira, Aisyah, dan Rahma. Soalnya siapa saja tokoh yang ada dalam cerita ya, nih diskusikan. Ayo pindah ke tempat duduknya. Nah, terus kelompok 2, Aurel sama Dapi. Soalnya di mana tempat terjadinya cerita, nih diskusikan. Kelompok 3, soalnya yang terakhir ya, Dela Deli. Sikap apa yang baik dan tidak baik untuk ditiru dari tokoh si kancil nih.
Diskusikan ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Ayo, kita nonton dulu dongengnya ya. Makanya perhatikan biar tahu jawabannya. Ya, udah ditonton? Sudah. Sudah tahu jawabannya? Sudah. Baik, kalau sudah, coba Ibu mau dengar jawaban dari diskusi kelompok anak-anak ya. Dimulai dari kelompok 1. Apa soalnya tadi? Siapa yang mau mewakilkan menjawab? Saya, Bu. Ya, Isa? Baca soalnya, Bu. Ya, baca. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita? Jawabannya si kancil dan buaya. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Aisyah. Kelihatan udah dari judulnya ya, si kancil dan buaya. Tokohnya si kancil dan buaya. Nah, terus kelompok 2, siapa yang mau mewakilkan jawabannya dan soalnya? Iya, Dapi? Di hutan, di sungai, di... Ayo, kelompok 2. Bu, saya soalnya ya. Iya, boleh. Di mana tempat terjadinya cerita? Dapi, jawabnya? Yang hari di tepi sungai di hutan. Wow, pintar sekali Dapi. Tepuk tangan buat Dapi. Kelompok 3, siapa yang mau mewakilkan? Iya, ayo Deli. Hanya ya, sikap apa yang tidak baik dan tidak baik untuk ditiru dari tokoh si kancil? Jawabannya, sikap baiknya cerdas, tidak mudah menyerah. Sikap buruknya menipu dan memanfaatkan orang lain. Iya, si kancil mau menyeberangi sungai, tapi dia dengan cara ia memanfaatkan orang lain, memanfaatkan buaya, berbohong ya anak. Iya, pintar sekali Deli. Tepuk tangan buat Deli. Nah, Ibu mau menjelaskan tentang cerita dongeng. Pengertian cerita dongeng adalah cerita rakyat yang fiktif atau khayalan yang disampaikan secara turun-temurun dan mengandung pesan moral. Terus ciri-cirinya itu tokohnya fantasi atau hewan yang bisa bicara seperti kancil dan buaya. Terdapat pesan moral yang jelas. Terus alur ceritanya tuh sederhana. Latarnya tidak realistis, kadang tiba-tiba berubah. Terus jenis-jenis dongeng itu ada fabel, yaitu tokoh cerita yang dapat bicara. Contohnya tadi kancil dan buaya. Terus legenda, cerita tentang asal-usul tempat. Contohnya si buta dari gua hantu. Pernah dengar? Pernah. Ya. Terus ada sage, cerita sejarah dengan unsur hayalan. Contoh asal-usul Tangkuban Perahu. Terakhir ada mite, cerita tentang dewa atau hal keramat. Contohnya Nyi Roro Kidul. Nah, coba sekarang kalian jawab pertanyaan ini ya. Ini Bu kasih 5 pertanyaan. Diisi ya. Nih. Soalnya. Ini Rahma. Ayo, oper-oper. Nih. Satu lagi. Nih. Oke, silakan dijawab. Sudah semua menjawab soalnya? Sudah. Nah, ya sini kumpul ke Ibu biar Ibu koreksi ya. Sudah? Sudah. Nah,
bisa jelaskan alur ceritanya tadi secara singkat? Saya Bu. Ayo Deli. Si kancil ini lapar. Iya, dia lapar terus. Mau cari makanan. Lihat di seberang sungai ada makanan. Nggak bisa, nggak ada jembatannya. Dia memanfaatkan buaya untuk jadi jembatan. Kancil ini Dengan cara berbohong. ya dengan cara berbohong dia supaya bisa nyebrang. Ngomong apa nih? Selesai berbohong, si buaya ini percaya dengan si kancil, lalu si kancil mulai nyebrang. Iya. Baik, pinter sekali Deli bisa merangkum ceritanya. Pintar ya, Deli. Pintar ya. Iya. Mau saya ketawa. Ada yang tahu nggak pesan moralnya yang bisa kita ambil dalam cerita itu apa? Ya, moralnya kita tidak boleh mudah menyerah, tapi tidak boleh manfaatkan orang lain demi kepentingan sendiri. Iya, pintar sekali. Kita boleh pantang menyerah, tapi tidak boleh memanfaatkan orang lain demi kepentingan sendiri. Iya. Nah, pembelajaran kita sampai sini saja ya anak-anak. Coba apa saja yang hari ini kalian pelajari? Tentang si kancil. Iya, cerita dongeng itu adalah cerita fiktif atau hayalan. Diceritakan secara turun temurun. Iya. Terus ada banyak jenisnya ya. Tokohnya juga bisa hewan yang dapat berbicara. Iya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Hari ini yang paling aktif itu Ibu lihat Amira. Tepuk tangan dulu buat Amira. Terus Dela, ya. Baiklah. Pembelajaran kita hari ini mari kita tutup dengan berdoa. Ayo dipimpin oleh Aisyah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.